Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Puspana Sanda dengan NIM 22011030-156 akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi syariah. Ini disusun untuk memenuhi tugas kasus dari mata kuliah akuntansi syariah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Akuntansi secara pemikiran umum adalah sebuah proses yang melibatkan pencatatan, mengklasifikasi, mengelola, serta menyajikan data transaksi-transaksi yang dilakukan oleh individu, organisasi, perusahaan, serta pemerintahan. Yang tujuan utamanya yaitu memberikan tentang informasi laporan keuangan. Sedangkan syariah atau syariat adalah sebuah hukum atau aturan di dalam Islam yang meliputi segala kegiatan dalam kehidupan manusia yang didasarkan serta berpatokan dalam kitab suci Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya akan membahas perkembangan akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi di zaman Nabi dan sahabat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu akuntansi atau pencatatan telah beliau terapkan dan ajarkan pada para sahabat-sahabatnya. Salah satunya untuk dapat menjadi pengawas keuangan atau hafazatul amwal. Tujuan utama Rasulullah membuat hafazatul amwal atau pengawasan keuangan guna untuk mengetahui laporan kegiatan pemikiran yang terjadi seperti hutang, piutang, dan pemasukan, pengeluaran, pembukaan. Pencatatan juga berfungsi untuk mencatat keuntungan serta kerugian dan menghitung semua harta yang dimiliki guna untuk menentukan seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan setiap individu. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi syariah di zaman Khalifah. Yang pertama itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan serta pendistribusian dilakukan secara seimbang atau balance antara pemasukan dan pengeluaran sehingga Baitul Mal selalu dalam keadaan tidak tersisa. Dengan begitu, tidak ada lagi penambalan atau pengurangan di dalamnya. Yang kedua ada pada saat zaman Umar bin Khattab. Pada saat menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, banyak perubahan serta peningkatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Baitul Mal diambil alih oleh Umar bin Khattab, Umar kemudian mengumpulkan bendaharawan untuk bersama-sama membuka Baitul Mal yang berada di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq, di mana saat itu Umar hanya mendapatkan 1 dinar yang tersisa pada Baitul Mal tersebut. Yang ketiga, pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, beliau mengenalkan istilah Kitabat al-Rasul Wasiri, yang artinya penjagaan penyimpanan catatan rahasia, di mana dalam kegiatannya pengawasan serta pelaksanaan agama moral dan akhlak dilakukan oleh mutasib. Mutasib ini bertugas untuk penanggung jawab atas lembaga amal al-Hisbah. Dan yang terakhir ada pada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin Islam untuk menggantikan Utsman bin Affan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat itu, di mana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah pemberontakan. Banyaknya pemberontakan yang terjadi, Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan untuk memberantas dan melenyapkan para penjabat-penjabat yang melakukan korupsi. Selanjutnya, ada di zaman kebangkitan akuntansi syariah di dunia baru. Dalam dunia baru atau modern, ilmu akuntansi syariah sangat jelas dibutuhkan dalam kegiatan bermuamalah, di mana setiap lembaga keuangan dan finansial semakin pesat adanya, peningkatan baik dalam kegiatan muamalah dan lain sebagainya, di mana kegiatan proses pencatatan dan pendataan hal penting yang selalu dilakukan oleh setiap lembaga keuangan dan lainnya. Selanjutnya, kebangkitan akuntansi syariah di dunia baru. Dalam dunia baru atau modern, ilmu akuntansi syariah sangat jelas dibutuhkan dalam kegiatan bermuamalah, di mana setiap lembaga keuangan dan finansial semakin pesat adanya, peningkatan baik dalam kegiatan muamalah dan lain sebagainya, di mana kegiatan proses pencatatan dan pendataan hal penting yang selalu dilakukan oleh setiap lembaga keuangan dan lainnya. Ilmu akuntansi syariah terus dilakukan dan ditingkatkan pada masa sekarang ini dalam meningkatkan ilmu akuntansi syariah dan memperkenalkannya lebih luas. Bahkan banyak para ilmuwan dan pakar akuntansi yang mengadakan riset dan studi ilmiah yang berkenan dengan akuntansi syariah. Selanjutnya, akuntansi syariah di bidang riset. Ilmu adalah pandangan hidup, di mana pedoman Islam yang berhubungan dengan bagaimana komunikasi atau kehidupan antara manusia harus diselesaikan telah dirujuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengikuti percakapan poin demi poin. Sebagai perspektif hidup, ia juga
siap menjawab segala kehidupan yang dialami masyarakat hingga akhir zaman, mengenai hal-hal baru yang pada masa Nabi dan sahabat belum ada dan belum ditentukan. Terbuka kesempatan bagi para peneliti atau ulama untuk menyelidiki keadaan dengan kasus-kasus baru yang disebut ijtihad ini. Dibandingkan dengan pergaulan antar manusia, Islam telah mengaturnya dalam hukum muamalah, latihan akuntansi dan bawahannya. Misalnya penelitian akuntansi juga bagian muamalah yang dapat diikuti keabsahannya sebagaimana ditunjukkan oleh Islam dengan terlebih dahulu melihat realitas dan kebenaran pembukuan itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi sebagai bagian dari sosiologi telah mengalami perubahan nilai yang sangat mendasar dan signifikan, terutama berkenaan dengan sistem hipotesis dasar yang diarahkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan individu. Karim mengungkapkan selama ini apa yang dijadikan alasan pengembangan hipotesis pembukuan lahir ke dunia dari setting budaya dan filsafat. Terus itu dapat disimpulkan, dari uraian serta pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah landasan pengembangan akuntansi syariah adalah dalil Al-Quran yang mewajibkan pencatatan setiap kegiatan muamalah yang merupakan salah satu jenis kewajiban pada pencatatan informasi yang telah selesai dilakukan. Akuntansi terus dikembangkan dari masa Rasulullah SAW, lanjut ke masa sahabat khalifah hingga sampai saat ini. Akuntansi syariah juga sudah dikenal luas oleh dunia hingga sampai ke Indonesia, dan telah banyak penerapan akuntansi syariah dalam perbankan syariah di Indonesia, di mana akuntansi syariah banyak dilakukan dalam bidang riset dan ilmu akuntansi syariah diterapkan di pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam akuntansi syariah, tujuan dan prinsip dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan menjadi hal yang penting dalam penerapannya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya jelaskan dalam PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.